Mohon bersabar dan tonton video ini karena ini sangat-sangat penting. Ada pola yang sedang muncul di seluruh dunia barat. Dan jika Anda adalah warga negara barat, maka ini penting untuk Anda pahami. Karena jika ini belum terjadi di negara Anda, maka ini akan terjadi. Saya tidak tahu tentang Kanada atau Selandia Baru. Maaf, saya tidak mengikuti perkembangan negara-negara tersebut seintens saya mengikuti perkembangan Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Tapi ini penting. Jika ini belum terjadi di Kanada dan Selandia Baru, itu akan terjadi. Jadi Pauline Hanson seperti yang kalian tahu telah berkecimpung di dunia politik selama hampir 30 tahun. Tapi baru dalam 12 bulan terakhir atau lebih, popularitasnya melonjak karena alasan yang sangat saya pahami. Tapi bagi sebagian orang, mereka masih belum bisa memahami hal ini. Dan saya sungguh tidak habis pikir bagaimana orang-orang ini bisa sampai di titik ini dalam hidup, apalagi dalam karir mereka. Lihat ini. Sebenarnya sebelum saya masuk ke situ, lihat betapa menyedihkannya mereka. Kamu pikir BBC itu buruk? Lihatlah ABC. Itu BBC kita. Kamu tidak akan percaya ini. Lihat ini. Mereka menayangkan ini di TV nasional yang dibiayai pajak kita. Untuk memberi sedikit konteks, Gina Rinehart adalah wanita terkaya di Australia. Dia seorang miliarder dan dia mendukung One Nation, partai One Nation milik Pauline Hanson. Lihat ini. Omelan cabul dan kejam itu, penggambaran kekerasan yang pornografis itu, yang pasti sudah dilihat ABC sebelumnya. Yang tetap ditayangkan, ABC tetap memilih untuk menayangkannya. Dan dari 4 orang di acara itu yang menjadi juri dan pembawa acara, hanya 1 orang yang bahkan mengucapkan kritik ringan. Dan itu adalah pembawa acara ABC, Lee Sales. Mereka inilah orang-orang yang suka berlagak paling bermoral di depan kita. Ingat saja itu. Ya. Sama seperti negara-negara barat lainnya, Australia juga sudah dikuasai oleh kaum kiri woke yang gila. Orang-orang woke yang suka sok paling bermoral dan merasa paling benar, yang selalu berpikir bahwa mereka bisa mengatur kita, menjadi polisi moral bagi kita, dan menggurui kita. Tapi inilah mereka, ya? Mereka ada di TV nasional memutar sebuah klip video. Saya tidak tahu acara ini. Saya tidak menonton ABC. Jadi saya tidak tahu ini semua tentang apa. Tapi saya berasumsi bahwa mereka memutar klip video para peserta lalu mengkritiknya. Pasti ada kebijakan editorial. Ya, pasti kalian tidak akan menayangkan sesuatu yang semenjijikan dan sekeji itu. Saya sebenarnya khawatir. Kamu tahu, saya mungkin akan mendapat peringatan dari YouTube karena memutar ini. Tapi hey YouTube, saya hanya memutar apa yang diputar di saluran siaran nasional Australia, yaitu ABC. Saya benar-benar cukup menyukainya. Tapi kemudian dia benar-benar... Mereka tertawa. Mereka adalah orang-orang yang sama yang menyerang komedian media sosial ini. Aku lupa namanya. Dia membuat beberapa lelucon tentang orang India dan aborigin. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Dan mereka menyerangnya, membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Dan lihat, sejujurnya, saya akan mengatakan bahwa mungkin beberapa leluconnya memang agak kasar. Dan itulah sebabnya saya tidak mendukungnya. Saya tidak mendukungnya apa yang dia katakan. Tapi ini bukan apa-apa. Sekali lagi teman-teman, kalian lupa sesuatu. Ini bukan media sosial. Mereka menayangkan itu di TV nasional kita. TV nasional. Pokoknya, jadi Pauline Hanson baru saja membuat mereka tidak bisa tidur. Kalian tahu, mereka sampai kehilangan tidur karena itu. Mereka bangun, mereka menyerangnya. Mereka mau tidur, mereka menyerangnya. Mereka duduk makan siang, mereka menyerangnya. Mereka benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tak punya jawaban. Mereka tidak punya solusi bagaimana menghentikan gelombang popularitas Pauline Hanson ini. Jadi Pauline Hanson, seperti yang saya katakan, telah memuncaki jajak pendapat selama sekitar 12 bulan terakhir. Dan saat ini secara individu, dia adalah pemimpin politik paling populer di Australia. Dan partai politiknya dalam beberapa jajak pendapat berada di urutan pertama. Dan di jajak pendapat lain, posisinya sangat dekat di urutan kedua, tepat di belakang partai buruh yang berkuasa. Jadi Pauline Hanson mengatakan hal ini. Dan saya rasa poin inilah yang mendorong kesuksesannya. Inilah yang membuat orang-orang mendukungnya, karena dia mengatakan sesuatu dengan sejelas yang kita harapkan dari para politisi kita, tapi mereka tidak melakukannya. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multikultural. Kita adalah masyarakat multiras, tapi kita harus memiliki satu budaya.
Itu saja, pernyataan yang sangat sederhana. Pernyataan yang sangat sederhana. Ini adalah penolakan terbuka terhadap gagasan multikulturalisme ini. Mengapa hal ini semakin mendapat dukungan? Karena menurut saya orang-orang punya mata. Orang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengatakan itu. Dan pada dasarnya hal itu membuat seluruh elit politik kita kebakaran jenggot. Hal itu membuat Perdana Menteri yang sedang berkuasa, yang sudah lama saya katakan, dan sekarang semakin banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Lihat cuplikan video ini yang sedang viral dari pidato terbarunya. Namun nyatanya sekarang, Anthony Albanese mencoba meyakinkan kita bahwa Australia selalu multikultural. Ya, itu bukan multikultural. Itu bukan multikulturalisme yang tidak kita sukai. Kita tidak keberatan. Tidak ada, saya tidak melihat siapapun yang mengeluh tentang orang Jerman atau Prancis atau Yunani atau Italia yang pindah ke Australia. Tidak ada yang mengeluh tentang itu. Kita mengeluh tentang budaya yang bertentangan. Salah satunya adalah orang Amerika yang berpura-pura menjadi orang Kanada dan tidak ada yang benar-benar yakin apakah pemimpinnya lahir di Selandia Baru atau Chili. Orang-orang itu tidak pernah membayangkan ruang kaukus pemerintahan partai buruh dengan mayoritas perempuan. Atau daftar hadir yang dimulai dari Abdo, Albanese, Ali, Ambihaipaha, Ananda Raja, dan S. Ya, memang ada alasannya, karena lihatlah hasil akhirnya. Orang-orang itu, siapapun mereka, jika kamu meremehkan mereka, dan sekali lagi, saya mengatakan ini sebagai orang yang bukan kulit putih, sebagai orang luar, karena sekali lagi, saya harus sangat objektif. Orang-orang itu membangun sesuatu yang benar-benar sukses. Apa yang kamu bangun tidak terlihat sangat sukses. Itu terlihat seperti kamu sedang menghancurkan masyarakat Australia. Ideologi kalian tentang orang-orang dari mana-mana, tapi tidak berasal dari manapun, tampaknya tidak menciptakan apapun yang layak untuk dibanggakan. Australia sedang mengalami kemunduran. Orang-orang itu yang membangun Australia seperti yang kita tahu, yang kita warisi, yang kamu warisi. Dulu itu adalah negara maju dunia pertama dengan potensi tanpa batas. Tapi kamu terlihat seperti sedang membawa kita ke dalam jurang tak berdasar tanpa ujung yang jelas. Semuanya sedang menurun. Jadi ya, dengan alasan yang masuk akal, mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari inilah yang akan terjadi pada partai buruh. Partai dan gerakan kita sekarang lebih terbuka, lebih demokratis, lebih beragam, dan lebih setara. Lebih beragam belum tentu berarti baik. Lebih setara juga belum tentu sangat baik. Apalagi lebih setara lewat apa yang mereka suka sebut equity. Orang bodoh tidak setara dengan orang pintar. Memang tidak. Memang tidak. Jadi nilai-nilai ini, sekali lagi, nilai-nilai ini disebarkan karena terlihat bagus di atas kertas. Terlihat bagus. Kita harus mencintai semua orang, merangkul semua orang. Semua itu baik. Keberagaman adalah kekuatan kita. Semua budaya itu sama, terlihat bagus, terdengar bagus, kan? Maksud saya, ketika Anda telah mencapai tingkat kedamaian tertentu dalam masyarakat, kedamaian dan kemakmuran, maka Anda punya waktu untuk merangkul nilai-nilai indah ini, nilai-nilai yang begitu luhur ini. Anda punya waktu untuk itu, sampai seorang migran dari negara dunia ketiga datang, di mana dia menyaksikan pamannya, saudaranya, ibunya dibantai oleh geng saingan. Lalu dia datang ke Australia dan ini wow, tidak ada kekerasan dengan parang di jalanan. Orang-orang berjalan santai, orang-orang membiarkan pintu rumah mereka terbuka. Apa yang terjadi di sini? Tapi mereka masih membawa trauma mereka. Dan itulah alasan mengapa kita melihat kekerasan parang oleh orang Afrika di jalanan Australia yang sebelumnya belum pernah kita saksikan. Jadi itu tadi Anthony Albanese. Dia pikir dia sedang membanggakan diri. Tapi saya belum selesai. Saya hanya ingin memutar cepat satu video lagi dari seorang senator liberal. Inilah mengapa saya tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa sejauh ini. Jadi wanita yang sedang Anda lihat ini adalah Senator Jane Hume. Dia adalah seorang senator dari Partai Liberal. Partai Liberal adalah partai konservatif kita. Dan seperti halnya partai konservatif yang hancur dalam 14 bulan terakhir atau lebih, hal yang sama juga terjadi pada mereka. Dan mereka tidak bisa memahaminya. Mereka tidak bisa mencari jalan keluar karena mereka masih terlalu pongah. Mereka berpikir bahwa kita terlalu baik. One Nation ada di bawah kita. 40% orang Australia atau 35% tergantung survei mana yang Anda lihat,
35% orang Australia mendukung One Nation dan mereka tidak punya apa-apa selain hal-hal kejam, buruk, dan jahat untuk dikatakan tentang One Nation. Dan secara tidak langsung, para pemilih atau pendukung One Nation, mereka adalah orang Australia. Dan Anda mengatakan kepada mereka, Anda menghina mereka karena Anda terlalu pongah. Dengarkan ini. Saya rasa pertanyaan saya adalah, kenapa One Nation yang justru menarik orang-orang yang merasa terpinggirkan? Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi sangat mempengaruhi keputusan banyak orang saat ini, karena standar hidup telah menurun begitu cepat di bawah pemerintahan partai buruh khususnya. Bahkan, standar hidup kita telah menurun lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan negara maju manapun di dunia dalam 4 tahun terakhir. Saya tadi mendengarkan Ben Habib dan saya sangat menyarankan Anda untuk menonton wawancara terbaru Ben Habib dengan Nuria Khan. Dia mengatakan bahwa pada tahun 80-an, Inggris mengalami masalah serupa. Tetapi saat itu, masalahnya hanya berakar pada ekonomi yang buruk. Hanya itu, tidak ada perang budaya. Tidak ada keruntuhan demografis. Tidak ada. Masalah kohesi sosial, ya. Britania Raya telah mempertahankan tingkat homogenitas yang tinggi, yang berarti mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Tapi dia mengatakan bahwa Britania Raya saat ini tidak hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga masalah seperti kohesi sosial, yang membuat masalahnya tidak hanya lebih kompleks, tetapi juga lebih sulit untuk diatasi. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di Australia dalam skala yang lebih kecil. Saya memang masih punya sedikit harapan untuk Australia, karena kita tidak separah Inggris. Tapi kita sedang menuju ke arah itu karena politisi seperti ini. Dia menyalahkan semuanya pada krisis ekonomi. Hanya itu. Dia bilang, ya hanya itu saja. Begitu kita memulihkan ekonomi kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Yang dia tidak mengerti, kamu tidak bisa membangun ekonomi kelas 1 berkualitas tinggi dan makmur dengan membanjirnya migran dari negara dunia ketiga, migran dari Afghanistan, migran dari Irak dan Aljazair seperti ini. Lihatlah ini. Bagaimana kamu akan membangun ekonomi kelas 1 ketika ada 55% pria Suriah usia kerja yang bergantung pada tunjangan sosial. Jadi bukan hanya pria, sebenarnya mereka pria dan wanita. 55%. Ya. 55% warga Suriah usia kerja yang tinggal di Australia bergantung pada tunjangan sosial. 52% warga Irak, itu berarti lebih dari setengah orang yang seharusnya bekerja, menambah nilai bagi ekonomi kita, justru tidak bekerja. Mereka itu yang dulu kita sebut pemalas yang hidup dari tunjangan. Mereka mengakali sistem, mereka menipu Centrelink. 34% orang Lebanon, 33% orang Afghanistan. Ini sebenarnya mengejutkan, saya kira angkanya akan jauh lebih tinggi. Bahkan orang Turki 28%. Dan lihat orang-orang dari negara maju, orang Australia. Ini seharusnya menjadi rata-rata nasional. Ini seharusnya menjadi standar. Rata-rata nasional seharusnya selalu menjadi standar. Hanya 16% orang Australia usia kerja yang bergantung pada tunjangan sosial. Orang-orang dari Jerman, lihat itu, bahkan lebih baik daripada Australia. Lihat, jadi saya akan bilang negara-negara ini lebih baik daripada Australia dalam hal ini. Mereka datang ke sini. Inilah mengapa kita tidak punya masalah dengan mengimpor budaya-budaya ini, karena mereka adalah budaya negara maju. Mereka memahami nilai dari kerja. Mereka tidak punya 10 anak, meskipun kita ingin mereka punya anak. Kita ingin mereka punya anak, bukan orang-orang ini. Tapi mereka justru punya lebih banyak anak. Mereka menguras uang pajak kita. Jadi bagaimana kamu akan membangun ekonomi tanpa menangani ini? Lupakan yang pertama, aborigin. Itu masalah masyarakat adat. Jadi saya rasa saya suka mengatakan bahwa ini adalah pajak kita. Kita membayar pajak kepada mereka untuk membangun negara yang hebat di tanah mereka. Oke? Tapi oke, saya tidak punya hal negatif apapun untuk dikatakan tentang itu. Oke, ini benar-benar berbeda. Tapi lihat ini, Suriah, Irak, Lebanon, Afghanistan, Turki. Kita seharusnya tidak hanya berhenti mengimpor orang dari negara-negara ini. Kita sebenarnya harus mulai mendeportasi orang-orang yang merusak sistem dan tidak bekerja. Jadi wanita ini berpikir bahwa kamu tahu, begitu kita memperbaiki ekonomi kita, semuanya akan baik-baik saja. Jangan bicara tentang monokulturalisme, multikulturalisme, bla bla bla. Dia tidak bisa memahami mengapa orang-orang berbondong-bondong ke One Nation. Dan kamu tahu apa yang saya katakan di awal? Ada pola yang mulai muncul. Inilah yang saya maksud. Orang-orang ini, sama seperti partai konservatif, mereka tanpa sadar menuju kehancuran mereka sendiri. Dan mereka sedang jatuh.
Dan mereka masih belum bisa memahami mengapa masyarakat meninggalkan kita dan berbondong-bondong menuju One Nation. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Buka matamu lebar-lebar. Buka pikiranmu. Khususnya, faktanya standard hidup kita telah mundur lebih jauh dan lebih cepat daripada negara maju manapun di dunia dalam 4 tahun terakhir. Sekarang, kalian bisa mempertahankan status quo dan tetap bersama Partai Buruh. Kalian bisa memilih One Nation yang punya semacam respons, ayo hancurkan semuanya. Ayo hancurkan semuanya. Itu bukan respons mereka. Respons mereka sebenarnya, jika masih ada sedikit kewarasan, maka itulah yang datang dari One Nation. Dan lucunya, koalisi yang sebagian besar terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional, mereka juga mengatakan hal yang sama. Tony Abbott, mantan Perdana Menteri dan Ketua Partai Liberal saat ini, dia membuat video berdurasi 5 menit di mana dia mengatakan hal yang sama. Dia secara terang-terangan, secara eksplisit mengatakan multikulturalisme telah gagal. Ini adalah bahasa yang tidak terbayangkan untuk digunakan oleh mantan politisi arus utama. Tony Abbott itu Perdana Menteri sekitar entahlah dari 2010 atau 2011 sampai 2013, kurang lebih begitu. Selama tahun 2010-an kita punya sekitar 4 atau 5 Perdana Menteri. Mereka semua hanya menjabat satu periode dan itu sebenarnya menjelaskannya. Sepanjang tahun 2010-an kita punya Perdana Menteri satu periode, Malcolm Turnbull, Julia Gillard, Kevin Rudd, Tony Abbott. Sebelum mereka ada, John Howard, yang bisa dibilang salah satu Perdana Menteri terbaik yang pernah dimiliki Australia. Saya akan mengatakan itu. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak, atau setuju atau tidak. Dia menjabat selama 4 periode, dari 1997 sampai 2007, atau 96 sampai 2007, kira-kira seperti itu. Lalu dia kalah dari Kevin Rudd. Lalu kita punya Perdana Menteri yang hanya menjabat satu periode. Kita tidak bisa menemukan Perdana Menteri yang menyelesaikan masa jabatannya sendiri. Beberapa digulingkan tepat sebelum pemilu. Sampai orang ini muncul. Maaf, Scott Morrison adalah Perdana Menteri lain yang saya maksud. Dan sampai kita sampai pada orang ini yang menurut saya adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dan dia sudah menjabat 2 periode. Mungkin ada kaitannya juga di sana. Kita beralih dari Perdana Menteri terbaik, salah satu Perdana Menteri terbaik, ke Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dan di antaranya, kita punya 5 Perdana Menteri yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Dan mungkin ini juga yang sedang terjadi di Inggris. Kamu tahu berapa banyak Andy Burnham baru saja masuk 787 Perdana Menteri dalam entahlah 10 tahun atau semacamnya. Tapi mereka bilang itu mengerikan. Jadi Barat sedang mengalami kemunduran karena kita dipimpin oleh orang-orang ini, para dinosaurus ini. Para dinosaurus yang tidak mengerti. Mereka tidak bisa membaca situasi. Bayangkan menjadi seorang politisi tapi bahkan tidak bisa memahami masyarakat. Bayangkan seperti itu. Inilah kenapa saya bilang saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa sejauh ini. Tapi meledakkan tempat itu tidak akan meningkatkan standar hidupmu. Itu tidak akan memperbaiki ekonomimu. Kami tidak meledakkan tempat itu. Saya bilang kami karena saya adalah pendukung berat One Nation. Kami tidak meledakkan tempat itu. Kami sedang memperbaiki rumahnya. Kami sebenarnya sedang menghentikan penghancuran Australia. Ekonomi. Kamu harus punya rencana yang sungguh-sungguh, rencana yang kredibel, dan tim yang kredibel. Itulah yang telah dibicarakan oleh Angus Taylor dan saya. Bahkan hari ini kami meluncurkan rencana kredibel kami yang mencakup penurunan pajak, penurunan harga energi, mengelola migrasi dan perumahan secara bersamaan, menjadikannya bagian dari pembicaraan yang sama. Sangat penting. Sangat penting. Itulah yang dikatakan oleh One Nation. Sekali lagi, inilah yang saya katakan. Mereka mengatakan hal yang sama. Saya mendengarkan Alistair Campbell di podcast Trigonometry bersama Konstantin Kissing, podcast yang luar biasa. Kamu harus menontonnya. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan orang kiri omong-omong. Itu akan memberitahumu apa yang sebenarnya mengganjal di benak para politisi tradisional konvensional ini. Mereka sangat arogan. Dia mengatakan bahwa anggota parlemen non-pimpinan dari Partai Buruh di Inggris, mereka tidak bisa bersikap tegas terhadap migrasi karena pihak kanan politik sudah tegas terhadap migrasi. Jadi tidak relevan, terlepas dari apa yang dibutuhkan untuk negaramu. Kamu bisa lihat Inggris jauh lebih buruk daripada Australia saat ini. Tapi alih-alih melihat apa yang akan berhasil untuk Britania, di sana sedang ada krisis biaya hidup. Segalanya di sana benar-benar di luar kendali. Apa yang kita anggap buruk di Australia, semuanya di sana jauh lebih parah. Dan satu solusi mudah saja. Jelas ini lebih kompleks dan dinamis dari itu. Tapi setidaknya ada satu solusi mudah yang akan membawa Anda menuju
yang akan membawa Anda menuju pemulihan ekonomi Anda, yaitu menyingkirkan migran ilegal, mengurangi pengeluaran tunjangan Anda untuk pembayaran tunjangan, universal credit, dan PIP kepada para migran dunia ketiga ini yang bahkan seharusnya tidak berada di Inggris. Itu salah satu hal yang akan menghemat banyak uang untuk Anda. Tapi Partai Buruh tidak mau melakukannya karena pihak kanan ingin melakukannya. Jadi mereka memang sekeras kepala itu, atau mereka sangat dogmatis secara ideologis dan dibutakan oleh dogma mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya saya rasa orang-orang ini tidak akan bertahan. Saya tidak melihat One Nation karena dia bukan politisi konvensional, karena dia bukan politisi tradisional. Kamu juga bisa mengatakan hal yang sama tentang Nigel Farage. Dan sekali lagi, itulah sebabnya Partai Tory turun, Reform muncul. Di sini, Partai Liberal sedang turun, jatuh, sama seperti Partai Tory, dan One Nation telah muncul. Inilah pola yang saya bicarakan. Tapi orang-orang ini tidak mengerti itu. Bagaimana mereka bisa sejauh ini? Dan yang paling penting, mengutamakan warga Australia. One Nation sangat piawai setidaknya dalam urusan daring. Mereka sangat hebat dalam menyebarkan pesan apapun yang mereka inginkan secara online. Sangat murah. Orang-orang bilang mereka tidak begitu. Lihat, saya dengar mereka bilang itu tentang Trump. Mereka bilang itu tentang Nigel Farage. Dan sekarang mereka bilang itu tentang One Nation. Mereka bukan pesulap. Mereka sangat pintar dalam menyampaikan pesan. Mereka sangat ahli dalam propaganda. Menurutmu, kenapa begitu? Menurutmu, kenapa seseorang seperti Pauline Hanson, yang menurut sebagian orang bahkan tidak terlalu fasih berbicara, dia bahkan tidak sefasih, kamu tahu, misalnya saja Nigel Farage. Tapi kenapa dia begitu sukses dalam menyampaikan pesan sederhana? Dia sempat tersandung dalam pernyataan kecil yang bersifat monokultural, tapi itu sangat kuat. Itu adalah pernyataan yang mengubah budaya. Pidato yang dia sampaikan itu masih menghantui mereka sampai hari ini. Dia menyampaikan pidato itu sekitar 2 bulan yang lalu. Kenapa dia begitu hebat dalam hal itu? Itu karena dia mengatakan sesuatu yang menyentuh hati orang-orang. Orang-orang bisa melihat itu. Orang-orang bisa melihat kemunduran negara mereka secara langsung. Itulah alasan kenapa dia sangat pandai dalam menyampaikan pesan. Bukan karena dia pembohong atau penipu atau semacam penyihir hebat atau murid Goebbels. Rentang perhatian mereka jauh lebih pendek. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh slogan daripada kebijakan. Tentu. Dan saya memang berfikir bahwa koalisi sangat serius menjalankan tugas kami. Kami ingin memastikan bahwa ketika kami meluncurkan sebuah kebijakan, semua kajian dan persiapannya sudah dilakukan. Kami tidak, mereka hanya hidup di dunia fantasi, teman-teman. Dan sekali lagi, inilah mengapa saya katakan mereka tidak akan berhasil. Seperti yang saya katakan di awal, ada pola yang mulai terlihat. Semua politisi arus utama ini tumbang karena ulah mereka sendiri, karena mereka terputus dari kenyataan. Mereka terputus dari kenyataan, itu saja. Lalu aku akan melakukannya. Kita, yang artinya kita bisa berbesar hati, kita bisa mengambil. Penghiburan dari perkembangan ini, setidaknya masa depan kita tidak akan lagi berada di tangan mereka.